Shalom saudara-saudaraku, kita sudah sampai hampir di penghujung dari kitab 2 Samuel ini. Besok adalah perenungan yang terakhir dari kitab 2 Samuel, dan saat ini kita berhadapan dengan hal-hal yang sangat-sangat penting bagi Daud di akhir-akhir kehidupannya, yaitu pada saat dia kembali mulai memegang kembali kepemimpinannya sebagai raja di Israel. Dia juga berhadapan dengan berbagai hal, dan pasal 19 sampai 21 kita akan melihat bagaimana Daud menyelesaikan segala macam persoalan, pemberesan berbagai hal, termasuk yang pribadi maupun dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan kita mulai dari pasal yang ke-19 pada saat mereka pulang sebenarnya dengan kemenangan, tetapi menjadi sesuatu yang seperti persoalan bagi orang-orang Daud sendiri, pasukannya sendiri, karena mereka menjumpai ternyata Daud masih larut dalam berkabungnya terhadap anaknya Absalom yang sudah mati, sudah tewas dalam peperangan, dan membuat orang-orangnya sendiri merasa mereka antara menang atau kalah. Seharusnya ini kemenangan, tetapi mereka pulang seperti tentara yang dipermalukan karena memasuki perkabungan yang sedang dilakukan oleh Daud terhadap anaknya. Dan akhirnya Yoab memberanikan diri, dan Yoab adalah orang yang sungguh-sungguh tangguh, sebagai orang yang terbuka apa adanya. Juga kita melihat kadang juga tidak disetujui oleh Daud, tetapi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat berbicara kepada Daud rajanya dengan caranya yang dia memberikan pemikiran kepada Daud bahwa kalau Daud terus dalam perkabungan seperti ini tidak memperhatikan rakyatnya juga pasti akan meninggalkan dia. Tapi dia harus bangkit, dan Daud rupanya mendengarkan Yoab, dan akhirnya dia melakukannya. Dia pergi berjumpa dengan orang, dan kemudian rakyat boleh melihat bahwa dia mulai bangkit lagi, dan akhirnya rencana untuk kembali ke Yerusalem itu terjadi. Dan dalam perjalanan balik ada berbagai hal yang sempat dibereskan. Yang pertama tentang Simei, pada saat mereka dalam perjalanan berjumpa lagi dengan Simei, yang saudara tahu dia adalah orang yang mengutuki Daud sepanjang perjalanannya, tetapi dia membereskan itu, meminta ampun dari raja. Dan walaupun seperti biasanya orang-orangnya tidak suka seperti cara raja untuk lebih baik itu dihukum mati, tetapi raja bilang kalau dia sudah minta pengampunan, kita harus mengampuni dan tidak ada kematian pada saat-saat itu, karena mereka sedang merayakan juga kemenangan mereka. Lalu bertemu juga dengan Mephiboset. Saudara masih ingat Mephiboset yang dikabarkan oleh Siba dengan berita yang sebenarnya ternyata tidak baik. Pada saat Daud bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mengikuti aku pergi pada saat mereka meninggalkan Yerusalem? Dan inilah jawabannya di ayat 26, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Hambaku itu maksudnya Siba. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Jadi ada pemulihan kembali dengan Mephiboset. Ternyata ketahuan bahwa dia ditipu dan difitnah oleh hambanya sendiri. Dan seperti biasa, Daud adalah ekspresi dari Allah sendiri di dalam kasih dan keadilannya, di dalam kepemimpinannya. Dan kita juga melihat bahwa Daud juga diberkati Tuhan dengan orang-orang yang baik. Ada Barsilai yang usianya sudah tua, 80 tahun, tapi dia masih mengantar sampai ke perbatasan. Selama dikatakan dia adalah orang yang kaya raya, dan selama Daud dan rakyatnya berada di Mahanaim, dia adalah orang yang menyuplai makanannya kepada raja dan rakyat yang ada di Mahanaim. Dan Daud mengajak dia untuk ikut bersama-sama ke Yerusalem dan ikut bersama dengan rombongan mereka. Tetapi karena sudah tua, dia memohon maaf, dia akan tinggal di tempat kotanya sendiri bersama. Dia akan berada di tempat di mana di sana ada
kubur ibunya dan bapaknya. Dan akhirnya sebagai gantinya dia memberikan hambanya Kimham kepada Daud, dan Daud menerima dengan baik dan mereka berjalan bersama-sama kembali ke Yerusalem. Dan sampainya di Yerusalem di di pasal yang ke-20, kita melihat ada juga ya, saya langsung bacakan saja ayat yang pertama dari pasal 20. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian dari Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Nah, saudara, di mana-mana ada orang apa tadi, saudara? Orang dursila. Jadi jangan kaget dalam kehidupan. Kita tidak akan selalu ketemu orang dursila atau orang jahat di sekitar kita, tapi kita juga akan berhadapan dengan orang-orang baik. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang baik, jangan terlalu pongah, ya, terlalu merasa wow kita ini siapa. Tetapi pada saat kita berhadapan dengan orang yang dursila, orang jahat, jangan juga terlalu terpuruk, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana Daud menghadapi Seba bin Bikri ini. Dan karena ayat 2 dikatakan, lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka mengikutinya dari Yordan sampai Yerusalem. Karena sebelumnya sudah terjadi perbantahan di antara orang-orang Israel, tiap suku-suku mereka. Dan akhirnya terjadi Seba bin Bikri ini memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan selalu dalam setiap sejarah kita selalu tahu ada orang-orang yang seperti ini. Tetapi akhirnya Seba bin Bikri ini bisa diselesaikan oleh Yoab dan Abisai. Dan akhirnya kita melihat di pasal yang ke-20 ini terjadi penataan kembali orang-orang atau kepemimpinan, atau dikatakan pegawai-pegawai dari Daud. Dan kali ini adalah kenapa saya ingin bacakan kepada saudara, karena kali ini begitu teratur kelihatannya secara struktur dan tugas dari setiap mereka. Ayat 23, Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Wow, ada bendahara. Lalu Seya menjadi panitia negara. Panitia itu penulis seperti sekretaris, walaupun panitra kata yang dipakai di dalam pengadilan, sebab itu dia juga dalam berurusan dengan menghakimi ya bangsa Israel. Sadok dan Abyatar menjadi imam, juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Nah, saudara, lalu kita masuk ke pasal 21. Kita melihat Daud juga melakukan pemberesan. Kali ini mereka bukan orang Israel, tetapi orang Israel pernah mengadakan perjanjian dengan orang Gibeon, dan Daud juga menyelesaikan urusannya dengan Gibeon. Pada saat-saat itu mereka sedang menghadapi kelaparan yang panjang selama 3 tahun. Dan sesudah Gibeon, Daud juga menyelesaikan urusan dengan tulang-tulang dari Saul dan Yonatan. Dan tulang-tulang itu dikuburkan dengan cara yang sebenarnya. Lalu sesudah selesai, Daud menyelesaikan pembenahan sana dan sini dan membereskan segala macam urusan. Tuhan masih mengizinkan Daud melihat dan menyaksikan, dan bahkan dia sempat ikut juga, walaupun Yoab dan juga yang lain-lain meminta kepada dia untuk jangan ikut, karena mereka kepingin Israel masih tetap umur panjang dalam suasana seperti apa yang mereka rasakan, dan mereka tidak mau Israel punah gara-gara Daud akhirnya tewas dalam peperangan. Dan Tuhan masih mengizinkan mereka untuk menang, berhadapan dengan Filistin dalam berbagai peperangan, bukan hanya satu tetapi berbagai peperangan, dan bahkan menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Dan nama Goliat juga disebut di situ. Ada lagi Goliat yang lain yang tangguh, dan ada juga keturunan-keturunan raksasa yang jari tangannya dan jari kakinya semua 6. Jadi saudara bayangkan 6, 12, 24. Dan tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan masih memberkati Daud. Dan ini pelajaran berharga bagi kita. Kita setiap manusia tidak lepas dari pelanggaran, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kelalaian ataupun kelemahan kita. Tapi bagaimana sikap hati kita untuk bertobat sungguh-sungguh, memohon pengampunan dari Tuhan, dan bertobat sungguh-sungguh kembali kepada kasih
dan kehidupan yang sebenarnya kepada Tuhan. Walaupun ada dampak sana sini dari perbuatan kesalahan kita, tetapi Tuhan masih menyertai Daud. Dan kita tahu bahwa Tuhan pada saat dia memulihkan kita, dia juga dapat mengembalikan kita ke dalam jalannya dia, dan kita masih tetap mengalami berkat dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam situasi-situasi apapun. Seperti Daud, dia masih mengalami seperti dia masih melarikan diri dari Yerusalem dan sebagainya, tapi kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ada makan, ada orang-orang baik yang Tuhan lengkapi buat dia, walaupun dia juga ada orang-orang yang tidak baik yang selalu mengganggu dan merongrong dia. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa kepada orang yang selalu melekat hatinya kepada Tuhan. Dan biarlah kita dapat belajar sesuatu dari pembacaan-pembacaan ini. Dan besok kita akan sampai kepada saat-saat terakhir, ada nyanyian syukur Daud. Dan Daud itu adalah orang yang suka menyembah Tuhan di dalam lagu, di dalam musik. Kita tahu Daud juga memainkan musik dan dia menyembah Tuhan. Dan ucapan syukur Daud dan kata-kata terakhir Daud, dan adalah akhir dari kitab 2 Samuel yang berbicara tentang perjalanan Daud sebagai seorang raja di bangsa Israel selama 40 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok dalam perenungan firman Tuhan. Amin.